Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkahnya. Pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan, keluangan waktu, dibukakan hati kita untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh, dan dilakukan secara berjamaah di Masjid Muslimin JCT. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan Islam kepada kita, yang hari ini mempersatukan kita hadir sama-sama melaksanakan sholat. Seandainya Islam itu tidak ada, mungkin hari ini kita sedang tertidur di tempat-tempat yang terpisah dan tidak diwajibkan sholat. Tapi karena Rasulullah membawa Islam, mewasiat kepada kita, dan ajarannya salah satu adalah melaksanakan sholat, dan salah satu sholat itu bisa dilakukan dengan kegiatan berjamaah yang kita lakukan pagi ini. Yang terhormat, yang insya Allah dimuliakan dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah sholat subuh di Masjid Muslim ini, karena sudah dirahmati dan diridhoi Allah, saya kira tidak relevan lagi pangdam menghormati satu persatu. Jadi saya pukul rata saja, karena tadi saya ketika pembawa acara menyebut satu persatu, ketika sebut Pak Tahrizal, yang tersenyum sumringah itu putra beliau, Bapak saya disebut juga. Tapi yang menunggu-nunggu disebut ternyata nggak disebut-sebut, masih berkerut terus. Jadi Pak Heri saya lihat, Pak saya nggak disebut ini, sudah sampai lewat itu. Jadi saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya tidak sebut satu persatu, padahal karena memang saya nggak hafal, Pak. Kalau Mas Heri bilang, kalau kebaikan orang kita selalu harus sebut, tapi kalau kejelekan orang tidak perlu harus kita sebut-sebut. Yang kebaikan yang kita sebut. Kebalikannya, kalau kebaikan kita tidak perlu kita sebut-sebut. Jadi saya kira nggak usah lah dihitung-hitung, masjidnya udah 33. Kita laksanakan saja, berjalan. Insya Allah ini menjadi ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini hadir bersama kita senior saya, beliau mantan Aster Kasat. Jadi sebenarnya tadi saya udah bilang harusnya beliau yang bicara, karena saya yang mau saya bicarakan ini ilmu dari beliau. Beliau Aster Kasat, ya dulu menjelaskan pernah kastam di sini. Ketika beliau Aster itu fungsi yang dilakukan adalah fungsi pembinaan teritorial. Tentara ada dua fungsi utama sesuai dengan doktrin Kartika Eka Paksi. Pertama adalah fungsi pertempuran. Nah, ini fungsi pertempuran, fungsi utamanya TNI. Karena sekarang kondisi kita sedang damai, tidak ada permasalahan dan lain-lainnya. Yang kita lakukan dalam kaitannya fungsi pertempuran ini adalah dengan berlatih. Jadi kalau tentara itu selalu berlatih, ada yang lari, ada yang nembak dan lain-lainnya. Nah, itu bagian dari melaksanakan fungsi pertempuran. Kita siap bertempur. Karena jenderalnya Yunani bilang, ya Jenderal Vegetus Renatus itu bilang, sipis pacum para belum. Kalau Anda ingin berdamai, bersiaplah berperang. Karena perang itu ya sesuai dengan kontraknya manusia, yang nggak ada bang, ada abu, atau Rusia nyerang ke Ukraina. Ya, bisa jadi kita sekarang baik-baik atau konflik dengan tetangga kita. Nah, oleh karena itu tentara ingin memastikan kalau kita ingin damai dengan cara kita tetap siap bertempur dengan berlatih. Fungsi kedua tadi yang berkaitan dengan fungsinya yang dilaksanakan oleh kakanda kami, ya Maijen Widardo.
fungsi pembinaan teritorial. Dari pembinaan teritorial ini kita juga persiapkan sedini mungkin untuk kita siap menghadapi suasana situasi konflik ataupun perang dengan melakukan pembinaan geografi, demografi, dan kondisi sosial. Geografi dibina untuk membentuk ruang juang. Jadi kalau tentara itu ada mengklasifikasikan daerah itu untuk daerah mana daerah bertempur, mana yang jadi pangkal perlawanan kita. Pangkal perlawanan adalah daerah yang didukung dengan logistik wilayah, sehingga kalau terjadi pertempuran kita siap bertempur dan secara berlarut dan jangka panjang. Kenapa? Karena logistik kita terdukung dari wilayah. Nah, ini yang dipersiapkan dengan membina geografi dari, kemudian membina demografi, kita membina dari unsur manusianya, ya, dari mata pencariannya, catatan-catatan segala macam kita ada 12 peta teritorial itu dilakukan oleh Babinsa ini. Salah satunya sudah kita amalkan kemarin ketika kita pandemi COVID, ya, catatan Babinsa yang di Koramil itu ternyata bermanfaat. Catatan apa? Data dokter. Jadi di tiap daerah itu dokter itu tercatat, tukang las itu tercatat, segala macam pencarian warga itu tercatat oleh Koramil. Nah, itu Babinsa kemarin mencatat dokter itu ketika COVID yang diperlukan dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan, semuanya direkrut untuk kita sama-sama berperang menghadapi pandemi COVID. Ya, jadi kalau sekarang nambah catatannya Babinsa. Kalau kemarin hanya data nama dokter segala macam, sekarang tercantum juga di situ nomor rekeningnya. Karena kemarin penyaluran uang sakunya langsung melalui nomor rekening. Nah, Babinsa udah tahu tuh. Itu pembinaan demografi, kemudian pembinaan kondisi sosial yang dilakukan adalah untuk membentuk kondisi juang, meliputi ideologi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Kemudian hari ini bagian dari pelaksanaan pembinaan kondisi sosial budaya. Di dalam sosial budaya ada kegiatan keagamaan. Nah, saya lakukan dengan cara diantaranya sholat subuh berjamaah di setiap Ahad. Yang beragama Nasrani di Kodam saya sampaikan untuk lakukan dengan cara yang mereka yakini, yang biasa mereka lakukan. Jadi sebenarnya kehadiran saya ini bagian dari tugas yang saya lakukan. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya, karena saya memang ditugaskan untuk melakukan kegiatan teritorial ini. Begitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir, harusnya ini bagian yang kita lakukan, karena memang tugas saya seperti itu. Babinsa tugasnya seperti itu, ya, pembinaan sosial budaya. Outputnya tadi adalah ruang juang, alat juang, dan komisi juang. Outcome akhirnya adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ini berkaitan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagai sistem yang kita anut di dalam pertahanan kita. Kita tidak pernah menganut sistem kita bertempur di luar daerah kita. Kita bertempur, berperang adalah di dalam daerah kita, karena kita tidak ekspansi keluar. Kita bertempur itu untuk mempertahankan diri. Nah, karena kita bertempur mempertahankan diri dan bertempurnya di wilayah kita sendiri, maka TNI dan melaksanakan militer untuk mempersiapkan semua masyarakat siap menghadapi itu. Yang bertempur tetap TNI-nya, tapi masyarakatnya kita persiapkan untuk siap menghadapi kondisi konflik, kondisi perang dan kondisi lainnya, sehingga bisa saling bantu membantu. Dan disitulah pentingnya kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena memang TNI dulunya ketika kita masih berjuang untuk kemerdekaan belum ada TNI. TNI-nya ya rakyat itu. Kemudian diorganisir dan seterusnya sampai dengan saat ini terbentuk TNI. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Jadi kehadiran
personil dari Kodam tadi disebutkan ada juga Kolonel Robi, ada Letkol Arahab, Saudara Rahab dan lainnya. Itu bagian dari tugas yang kita lakukan. Berikutnya tadi saya agak tergelitik Pak ketika kotak infak itu lewat, kemudian gemboknya masih besar banget. Di Kodam dengan seluruh jajaran Kodam sudah saya perintahkan tidak ada kotak amal yang digembok, semuanya harus terbuka dan di situ ditulis kotak amal kejujuran. Ini untuk membangun mindset. Ya, kita belajar, mungkin ada yang rugi nanti dengan dibuka itu, tapi kita membangun mindset. Mindset itu dasar berpikir kita Islam. Kita dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Masjid adalah pusat budayanya Islam. Di masjid sendiri kita tidak yakin kotak amal kita aman. Artinya kita membangun mindset negatif sendiri di masjidnya kita. Betul Pak ya? Kayak ini dari kepolisian, jadi kalau urusan seperti itu pasti nyambung benar. Jadi kita di pusat budayanya Islam, kita masih membangun mindset negatif dengan mengatakan masjid itu tidak aman. Nah, saya ingin merubah itu, tapi yang bisa saya perintahkan ya jajaran Kodam. Kalau di sini saya nggak bisa perintah, tapi saya mungkin coba mempengaruhi Pak. Jadi di masjid itu Pak Kabin tahu, udah kumpulkan semua PKM, dibuatkan contoh. Nah, tapi nanti setelah ini jangan ada yang berbuat lagi ya. Jadi Pangdam hanya ngomong aja. Jadi kita buka kotak, di situ dibuka dan bisa dibuka, tidak dikunci. Kotak amal kejujuran. Kenapa ini saya lakukan? Saya berkaca kepada apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya alami. Ketika saya mengantongi uang hanya 100.000, tapi setelah itu saya harus berpikir, saya mau nyumbang, tapi setelah ini saya perlu makan siang, perlu 50.000 untuk makan siang. Terus pulang saya harus naik ojek 25.000, berarti ada 25.000 yang bisa saya sumbangkan sebenarnya. Tapi karena digembok, tidak jadi saya beramal karena digembok. Akhirnya ya saya akan sumbangkan besok mungkin lain waktu. Betapa ruginya kita ya umat Islam tidak bisa kita beramal bersedekah hanya karena kita tidak mempersiapkan fasilitas. Oleh karena itu di masjid saya sampaikan ke Kodam, ketika mau memutar itu kotak amal, ya kalau perlu kasih uang, beri uang pecahan di situ. Jadi ketika saya mau masukkan uang 100 tadi, saya hanya perlu menyerahkan 25, saya masukkan, saya buka, saya ambil itu 75 kantongnya. Artinya saya bisa tetap beramal dengan tidak di kotak, di gembok tadi. Ini membangun mindset. Bukan masalah hanya sumbangannya saja, tapi mindset ini perlu. Ya kalau kata-kata anak muda sekarang jaim lah, jaga image gitu kan. Jaga image kalau masjid itu adalah tempat yang teraman di dunia, karena Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin. Kenapa masjid sendiri tidak memberikan rahmat kepada yang sholat di sini? Gitu. Bisa Pak ya? Nanti mungkin kita bongkar saja tuh. Kalau perlu kita buatkan kotak, nanti kita distribusi sama, jadi seragam. Kalau ternyata hilang, wah ini orang di sana kotaknya aja diambil, ya itu bagian dari kita pembinaan kepada umat. Ya mungkin kita ikhlaskan saja. Kalau hilang yang kita ikhlaskan, itu bagian dari sedekah kita. Mungkin dia sedang membutuhkan. Nah, tapi kalau kita lakukan terus-menerus seperti itu, kita harus rubah. Dulu kita SMP, SMA juga kantin kejujuran. Kue nulis harga kuenya 100, makan serah-serah, bayar sendiri, bayar. Kalau ada baliknya ambil sendiri. Walaupun waktu itu saya masih ingat teman saya tuh, ya teman saya
diambil satu, dia bayar sendiri. Tapi sebenarnya nggak ada masalah itu, ya. Karena yang ingin dibangun adalah mindset manusianya, cara berpikirnya orang yang mau dibangun kejujuran. Memang itu perlu pengorbanan mungkin misalnya hilang dan lain-lain. Termasuk di sini tadi tertulis di sana batas suci. Nah ini benar ini, batas suci. Masuk ke masjid ada batas suci. Yang nggak benar itu kalau batas sucinya ke kamar mandi. Nah itu juga sebagian yang saya rubah di kodam. Batas suci di kamar mandi. Sejak kapan kamar mandi sama masjid sama stratanya, sama derajatnya? Karena di situ suruh lepas. Padahal ya kamar mandi itu tempat yang basah. Kamar mandi, WC, tempat duduk itu tempat yang lembab. Tempat lembab itu kemungkinan bakterinya lebih banyak. Ya. Makanya di masjid juga saya sampaikan di situ tertulis, kita tulis kamar mandi, WC, tempat duduk adalah tempat yang lembab, kemungkinan bakterinya banyak. Oleh karena itu ketika masuk kamar mandi, WC ataupun berwudu, gunakan sandal bersih yang tersedia. Dan saya perintahkan siapkan sandal. Ya. Nah, tapi masih ada yang agak keliru nih. Saya sampaikan kasih sandal bersih tidak perlu ditanda-tandai. Ada yang dipotong-potong ujungnya itu. Ya. Kenapa dipotong-potong? Hilang Pak. Ini mindset lagi ini. Ya. Takut hilang. Terus ada yang ditulisin masjid. Dicoret-coret pakai pisau itu supaya jangan hilang. Saya bilang nggak apa-apa hilang, kasih yang bersih. Saya melihat ada masjid Marinir di Losmawe, hebat ya. Sandalnya bagus, sandal Spartacus itu. Jadi kalau hilang malah ketahuan Spartacus punya masjid. Dan dia bagus, kasihan. Kalau hilang nggak apa-apa, itu bagian dari sedekah kita kepada orang yang membutuhkan sandal. Jadi nggak usah ditanda-tandai masjid segala macam. Hilang kita belikan lagi. Itu bagian dari sedekah infak. Kalau saya berinfak, saya bersedekah di sini kan untuk amal. Kalau itu digunakan dengan benar, itu menjadi amal yang benar. Tapi ketika kita masukkan ke infak, terus dari BKM malah dikumpul, dimasukkan ke bank. Banknya bank bukan bank syariah lagi, ada ribanya di situ kan. Jadi akhirnya orang yang bersedekah tidak tercapai sasarannya. Jadi mungkin itu bagian yang harus kita lakukan. Kita bersyukur tadi saya mau menyinggung tentang bagaimana masjid itu kita memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat. Sekarang sudah bergeser, tidak hanya kita yang memakmurkan masjid, tapi ternyata masjid memakmurkan umat. Tadi sudah dijelaskan Bapak BKM, banyak kegiatan yang dilakukan di masjid ini untuk warga sekitar. Artinya ketergantungan kita dengan masjid dan masjid dengan kita itu sudah terjalin dengan baik. Kita memakmurkan masjid, ternyata masjid juga memakmurkan warga lingkungan di sini yang berhak menerimanya. Ini sesuatu yang kita apresiasi di Masjid Muslimin ini. Kembali ke tadi, ya, sandal itu lakukan saja, ya. Buat yang bersih, kemudian dipakai untuk ke kamar mandi. Saya selalu seperti itu. Kemudian ketika saya di Aceh, pengalaman lagi itu masuk ke suatu tempat, ya, pondok pesantren. Saya datang pakai dinas. Begitu saya mau pakai sandal, dilihatin pesantrennya, Pak, buka. Karena saya pakai dinas, saya buka. Karena saya nggak mau berdebat, dia bilang nanti mentang-mentang ini danrem. Waktu itu saya danrem, ini danrem nggak bisa diatur. Gitu. Tapi ketika saya harus tidak berpakaian dinas, saya berani berargumen. Ya, saya jelaskan. Kenapa ya? Supaya ada keseimbangan dalam berargumen ini. Kalau saya danrem, saya tetap bertahan, pasti dia ya ragu-ragu kan gitu. Nah ini mindset yang ingin kita bangun, bagian dari tadi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian berkaitan ini nggak apa-apa ada panjang. Sambutan kok jadi kuliah subuh. Rahmatan lil alamin ini kemarin bulan yang lalu saya umroh dengan Pak Nur. Ada masjid yang dikatakan masjid rahmatan lil alamin. Kita tanya kepada mutawif, ya, itu kenapa masjidnya kok agak aneh? Yang lain namanya An-Nabawi, Masjidil Haram, masjid apa gitu. Kemudian ini kok masjid rahmatan lil alamin.
Nabi pernah berdoa di masjid itu, ya, 3 doa Nabi, 2 langsung dijawab oleh Allah saat itu, dan 1 tidak dijawab, 1 tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah, ya Allah, ya lindungi umatku nanti dari kemusnahan akibat bencana alam, banjir dan lain-lain seperti yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Allah katakan tidak akan terulang hal seperti itu. Kita yakin ini. Jadi kalaupun banjir, bagi-banjir sedikit-sedikit lah. Kalau banjir seluruh dunia terus tenggelam, ya Allah menyampaikan di dalam hadis itu tidak akan terulang. Kemudian lindungi umatku dari kemungkinan kemusnahan akibat kelaparan, itu juga tidak akan terjadi, dikabulkan. Ya, lindungi umat Islam dari perpecahan, persatukanlah umat Islam. Nah, kalau yang itu tidak saya kabulkan, kata Allah. Persatuanmu itu yang harus kamu perjuangkan. Jadi kita bersatu ini harus bagian yang harus kita perjuangkan. Dan kita salah satu cara untuk mempersatukan adalah dengan membangun komunikasi sosial seperti itu. Kita sampaikan. Jadi kalau Pak Nur bilang wal balighu anni walau ayah, sampaikanlah sesuatu itu walaupun hanya 1 ayat. Jangan tunggu kita hafal Quran baru kita bercerita tentang Al-Quran. Kalau kita nunggu itu, ya hidup kita terlalu singkat. Ya, Jenderal Amerika mengatakan life is too short to me to smart and wise. Ya, if I forget the past. Hidup itu terlalu singkat bagi saya untuk cerdas dan bijak kalau saya melupakan pengalaman masa lalu. Jadi ya harus kita lihat pengalaman itu tidak mesti harus pengalaman saya, pengalaman orang lain yang kita tahu itu menjadi pengalaman kita juga. Nah, oleh karena itu ya Pak, persatuan ini harus kita bangun dengan cara kita sampaikan apa yang kita tahu, sampaikan, saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Ini perlu. Ya, ada cerita ya, kemarin udah ngobrol dengan Pak Heri lagi nih, cerita di zamannya dinasti Cina itu. Ya, waktu itu kereta apinya masih kereta kelotok itu. Ya, ada festival oleh rajanya untuk membawa tikus dari pelosok kampung ke kerajaan. Bagaimana membawa tikus ke sana? Seorang profesor membawa tikus, begitu sampai ke raja, ternyata tikusnya udah habis di karung itu, habis ya, jalan. Nah, yang menang adalah seorang petani. Ya, petani dia membawa tikus di karung. Ya, dia taruh tikus itu di karung itu di bawah kakinya sepanjang perjalanan beberapa jam dari kampung itu sampai ke kerajaan. Apa yang dilakukan oleh si petani? Si profesor memperhatikan, saya gagal nih bawa tikus, tapi si petani gitu ya. Ternyata petani setiap 5 menit dia tenang tuh karung. 5 menit lagi dia tenang karung. Sepanjang jalan per 5 menit dia tenang karung itu. Akhirnya si profesor tanya kepada petani, petani, saya lihat ada keanehan di kamu. Kok per 5 menit kamu nendang karung yang kamu bawa sendiri? Oh iya profesor, saya membawa tikus yang ada di dalam karung ini. Kalau dia saya biarkan damai di dalam, tikus yang banyak itu, dia punya kekuatan yang besar, dia punya gigi yang tajam. Gak sampai 5 menit itu karung gak akan jebol. Karung-karung gak akan jebol. Ya, dan dia lari. Akhirnya gagal. Si petani tadi tendang itu, ternyata itu untuk menimbulkan situasi. Tendang karung, tikusnya ribut. Lihat kanan, lihat kiri tikus itu. Sesama tikus dia saling curiga. Begitu dekat dia gigit, saling menggigit. Sehingga si tikus ini lupa menggigit kurungannya, karung tadi. Ya, harusnya dia menggigit karung supaya dia bebas. Tapi karena dia dikasih situasi yang membuat dia tidak percaya, tidak saling percaya, saling curiga, saling menyerang, saling lain-lain, yang membuat dia tidak bersatu untuk menghadapi permasalahan utama dia adalah karung. Apa yang ingin saya sampaikan di cerita ini? Kira-kira seperti itulah umat Islam saat ini. Kita seperti tikus, mohon maaf bukan ini filosofinya ya, beda dengan tikusnya.
Nanti dibilang pandem kita dianggap tikus lagi. Filosofi tikus tadi, tikus itu punya kekuatan di giginya. Kalau dia bersatu, nggak sampai 5 menit itu karung itu jebol semua. Dan dia bisa kabur, dia bisa bebas. Islam juga demikian. Islam itu punya kekuatan. Kita punya kekuatan kalau bersatu. Tapi ya tadi doa Nabi nggak dikabulkan itu. Kita harus perjuangkan persatuan itu. Ya, kita saat ini seperti tikus yang dikarungkan oleh orang-orang tertentu, ditendang terus supaya kita nggak bersatu. Ini aja saya sholat di sini, mungkin nanti ada yang cerita, wah gubernur apa, Pangdam mau kampanye gubernur, ya. Padahal kita nggak peduli, nggak ada arahnya ke sana. Berpikir saja tidak. Nah ini ya, semuanya ada sisi positif, sisi negatifnya. Tapi kalau kita bersatu, sisi positifnya kita besarkan. Positif thinking, ya, berpikir yang positif itu menghasilkan aura positif sehingga kita kuat, ya. Kita bersatu, ya. Kaya miskin itu seharusnya kalau negeri Islam itu tidak ada lagi tangan di bawah, ya Pak Haidar. Kenapa? Semuanya tangannya mau di atas. Kenapa? Tidak ada orang miskin di dalam konsep Islam. Karena kewajiban zakat itu ternyata diwajibkan kepada semua orang. Setiap penghasilan apa yang kamu peroleh hari ini 2,5%-nya adalah milik orang lain. Saya tukang beca hasilnya hanya 1 juta sebulan atau 1.000 sehari, dia harus mengeluarkan 2,5% kepada orang lain. Saya hasilnya gaji saya sebulan 10 juta, saya keluarkan ya 2,5%. Pak Nur ini rumah sakitnya ada 4, sebulan penghasilannya ada sekian, tetap harus mengeluarkan 2,5% dan sekian. Jadi sebenarnya kita tidak ada yang miskin di Islam itu, ya. Matematisnya, ya, logika matematika manusia dengan matematika Tuhan beda. Kalau saya bilang kalau logika matematika manusia, bagaimana mungkin penghasilan kita cuma 1 juta, terus kita harus mengeluarkan 2,5%, berarti 25.000, ya. Berarti kan tinggal 975.000, ya. 1 juta aja saya kurang, apalagi dikurangi 2,5%. Itu logika manusia. Tapi kalau logika Tuhan, ya, 1 juta itu cukup, 975 itu lebih berkah. Kenapa? Setelah kita keluarkan berkah itu tadi, ya. Kenapa? Dari mana kita bisa berkah? Ternyata karena kita mengeluarkan sedekah. Yang biasa anak kita sakit sekali sebulan, jadinya tidak sakit, sehingga kita tidak ada berobat gitu, ya. Dokter yang begini, tapi enggak, dokter juga ada rezeki lain, ya. Nah ini tadi, ya, rahmatan lil alamin tadi, persatuan harus kita bangun, ya. Bapak Ibu jangan cari perbedaan di antara kita, cari persamaan, kita bersatu, karena Islam itu kuat ketika bersatu. Jangan kita seperti tikus yang dalam karung, dikasih masalah kita lupa mengatasi masalah yang sebenarnya karena kita tidak pernah bersatu. Nah, ini supaya kita menjadi rahmatan lil alamin. Kesatuan bangsa ini perlu kita lanjut. Jadi kita tidak perlu reaktif. Kalau dikatakan kita intoleran, radikal, terus ada ujung-ujungnya teroris, itu oknum saja yang memanfaatkan, ya, image yang dibangun, propaganda dari kelompok-kelompok yang memang punya kepentingan. Kita tetap lanjut persatuan, ya. Bapak Ibu harus lihat dari sisi positif apa yang semua dilakukan oleh saudara-saudara kita. Permasalahan kita adalah karung yang mengurung kita ini. Kita harus bebas dari karung itu. Jangan kita sibuk di dalam karung bertengkar, ya, berkelahi, cokol-cokolan. Kita lupa untuk mengatasi permasalahan kita. Ya, zakat itu Basnas bilang Sumatera Utara ini punya potensi zakat 8,8 triliun kalau semua dilakukan. Itu baru hitungan kasar dari Kabasnas Sumut. Tapi saya tanya, Pak, terus yang Bapak kelola sekarang berapa?
tidak lebih dari 1,1 triliun. Berarti hanya 12,5%-nya, baru 1/8 dari potensinya kita. Dan potensi ini harus kita gali, ya pelan-pelan mungkin. Ya, itu yang dikatakan Buya, mungkin laksanakan Islam secara kafah. Jadi Islam jangan hanya identik dengan hanya sholat, ya puasa, tapi rupanya ada 4. Yang keempat adalah zakat juga, ada ibadah haji yang mampu. Ya, jadi keseimbangan kita hablum minallah, hablum minan nas ini tetap harus kita jaga. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf kalau saya jadi mengimbangi Buya nih. Nanti Buya lebih panjang lagi nanti, ya, lebih dalam tentunya. Saya hanya menyampaikan ya pesan-pesan damai, pesan-pesan ya, kebaikan. Karena kalau kita damai, kita baik semua. Saya fokus untuk tugas saya, latihan pertempuran dan pembinaan teritorial tadi. Tapi kalau kita konflik, ya akhirnya saya nggak berlatih hanya karena untuk mengatasi konflik. Kita masuk ke tahun sekarang ini 2023-2024, katanya tahun politik. Persatuan umat Islam semakin teruji di tahun ini. Kalau kita tidak teruji, ya kita tidak bersatu, ya siap-siap saja kita masih seperti ini, ya seperti tikus dalam karung tadi. Ya, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa dimaknai yang benar. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.